Halo Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Dan kita sudah memasuki nih masa liburan akhir tahun, biasanya sudah punya rencana libur yang sudah dipersiapkan. Namun bagaimana ya menjaga kondisi tubuh tetap sehat selama liburan sampai pulang, terutama liburannya sama keluarga. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Nah, kita akan bahas bersama dokter spesialis penyakit dalam. Sekaligus beliau ini adalah travel health expert dari Eka Hospital BSD, Dr. Rudy Kurniawan. Halo dokter. Halo, Apa Walia. kabar? Baik. Udah mau akhir tahun ini biasanya banyak yang konsultasi sama travel health expert ya dok ya? Bener kan menjelang liburan ya, jadi orang udah Betul, persiapan ketika mau persiapan. jalan-jalan harus ngapain aja nih. Jadi kan kalau misalnya jalan-jalan nggak boleh asal jalan-jalan aja. Kita harus pergi sehat, pulangnya juga sehat. Bener Nah, banget. yang paling dia di highlight kalau jalan-jalannya bawa anak, balita, bayi, atau mungkin juga lansia nih. Persiapannya sebenarnya apa aja sih dok? Nah ini menjadi tantangan ya, artinya mau bawa bayi ataupun lansia, kita harus prepare lebih banyak. Dari itinerary-nya, dari kesehatannya terutama, dan dari apa yang harus dibawa selama bepergian. Oke. Contoh nih kalau misalkan pada anak-anak, kita tahu mungkin jalannya nggak bisa terlalu jauh. Oh, Atau harus prepare makanan, cemilan, belum tentu anak itu bisa suka dengan makanan yang ada di tempat kita berjalan. Begitu pula dengan orang tua, apalagi kalau ada kondisi kesehatan yang harus dievaluasi sebelumnya, itu juga harus kita perbaiki dulu supaya ketika jalan-jalan bisa dalam kondisi yang prima. oke. Jadi kalau bawa anak, itinerary-nya jangan terlalu padat-padat, udah Mhm, pergi dari pagi baru pulang malam gitu ya dok ya? iya, Dan betul juga sekali. dipilih mungkin lokasinya gitu, gimana dok? Ya, beberapa memang harus dipilih lokasi yang mungkin kids friendly atau mungkin lansia friendly. Kita tahu kan liburan waktunya pendek. Orang biasa mengoptimalkan udah nih dari pagi sampai petang disuruh liburan begitu bangun tidur sampai malam nggak istirahat. Nah ini kadang-kadang nggak boleh kejar tayang artinya orang tua atau mungkin anak-anak dan sebetulnya secara umum ya kita jangan terlalu ngejar target karena jangan-jangan kita nggak bisa enjoy malah resiko capek, resiko kesehatan terganggu. Jadi go with the flow aja. Oke, jadi disesuaikan dengan siapa yang ada dalam rombongannya gitu ya Mhm. dok ya. Nah tadi dokter bilang jangan jauh-jauh. Itu kalau misalnya pengennya emang jauh gimana dok? Kita bicara soal apa namanya moda transportasi yang digunakan. Gimana tips dan triknya ketika memilih moda transportasi untuk rombongan keluarga tadi yang ada bayi sampai dengan lansia? Oke, sebetulnya sebelum kita memilih mode transportasi, kita harus pastikan dulu mungkin sebelum bepergian tuh ada yang perlu kita evaluasi atau enggak. Mhm. Contoh misalkan kesehatan dari seseorang. Misalnya orang itu punya kondisi diabetes, punya kondisi hipertensi, itu Ya. harus diperiksa dulu. Mhm. Jangan sampai ketika berjalan jauh atau mungkin dengan mode transportasi apapun menjadi nggak optimal. Hmm. Gula darah harus terkontrol, kemudian darah tinggi harus terkontrol, dan harus prepare obat-obatan lebih panjang. Nah, ketika memilih moda transportasi, mungkin disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Katakanlah dia nggak bisa di perjalanan terlalu panjang, harus ke suatu tempat yang butuh waktu lebih dari 8 jam, 10 jam, kadang orang tua tuh capek. Mhm. Kalau kita bisa pilih misalkan mode transportasi yang lebih singkat, katakanlah pesawat terbang, itu bisa jadi alternatif. Tapi juga perlu diperhatikan karena apapun mode transportasinya ketika seseorang itu duduk terlalu lama, katakanlah lebih dari 4 jam, itu akan timbul beberapa risiko kesehatan. Contoh, kakinya bengkak Ya, nih, Mbak Lia gitu nunggu ya. lama gitu Atau ya. istilah medisnya kita sebut sebagai deep vein thrombosis, itu resikonya akan meningkat seiring dengan stagnansi atau orang itu nggak Tidak bergerak nyaman. selama dalam waktu tertentu. Nah, itu harus kita cek juga, kita evaluasi dan kita sampaikan kepada pelaku perjalanan. Oke, jadi artinya, memilih transportasi udara atau darat itu lebih ke preferensinya apa, Dok? Satu dari waktu, Mhm, ya, ada orang nggak bisa waktu yang terlalu panjang. mhm, Yang kedua, tingkat keamanan dan kenyamanan. Memang tiap orang berbeda ya, mhm. tapi kalau saya bisa simpulkan, semakin pendek waktu perjalanan, semakin nyaman, tentu dampak ke kesehatannya akan lebih baik. Tapi kalau misalnya jalan jalan misalnya nih kita mau ke area Jawa, kalau misalnya naik pesawat kan lebih cepat, tapi kalau misalnya darat mungkin bisa berhenti-berhenti, itu gitu gimana, Dok? Nah, ini tergantung kembali kalau Mmm. kita mau itinerary-nya pengen proses on the Road trip road-nya gitu gitu ya? ya, road trip. Mhm, Nah, bisa jadi alternatif, jangan lupa berhenti. Ya, mhm. mungkin tiap 2 sampai 4 jam berhenti dulu, terutama untuk kondisi mungkin drivernya, kepada penumpangnya itu juga kan berpengaruh.
Jadi berhenti, cukupi kebutuhan cairan, mungkin mau ke toilet, mau makan, yang penting nggak stuck langsung berjam-jam selama di perjalanan melalui mobil ataupun kereta. Oke, nah tadi dokter bilang kalau misalnya mau pergi harus ada persiapan. Bisa dibilang seperti travel health kit gitu kali ya dok ya. Mm-mm. Nah itu apa aja sih yang harus ada dok? Oke, untuk sebelum kita bepergian, memang harus cek dulu kesehatan kita. Hmm. Jadi ada istilahnya pre-consultation check up, kemudian selama traveling dan post-traveling. Apa yang dimaksud dengan pre? Jadi sebelum kepergian kita evaluasi dulu nih. Satu ada kondisi Anggota-anggota yang mau kesehatan, ikut nih ya. kesehatan yang perlu diperbaiki atau tidak atau dioptimalkan. Tadi yang saya katakan, misalkan ada kondisi penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, itu kan harus dipersiapkan. Jangan sampai ketika nanti pergi, kondisinya itu dalam tidak prima. Jadi resiko perburukan kesehatannya juga akan muncul. Baik. Nah, dengan seperti ini, obat-obatan tuh biasanya akan dilakukan penyesuaian oleh dokter. Jadi jangan lupa cek dokter. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu ada nggak resiko di tempat yang akan kita datangi. Tujuannya. Apakah itu resikonya sifatnya biologis, misalkan kuman-kuman, Ya, ya. infeksi, atau resikonya bersifat bahaya fisika. Gitu. Maksudnya apa? Kalau resiko terkait bahaya biologis, infeksi tertentu, biasa kan ada listnya. Misalkan mau bepergian ke suatu tempat, oh ternyata di situ risiko infeksi nyamuk lebih tinggi. Nah itu kan perlu katakanlah Vaksin dulu. vaksin, terus kita juga harus persiapan mosquito repellent atau lotion anti nyamuk, supaya pas di sana Baik. juga akan lebih terjamin kesehatannya. Bahkan beberapa perlu profilaksis malaria misalnya. Gitu. Lalu yang kedua terkait kondisi kesehatannya juga. Jangan bawa obat-obatan ngepas banget. Jadi perlu spare time, apalagi kalau misalnya obatnya sangat terkait dengan waktu. Contoh, diminum 3 kali sehari sebelum makan, berarti kan durasinya bedanya katakanlah 6-8 jam. Ketika bepergian ke tempat yang perbedaan waktunya cukup besar, nah itu kan perlu adjustment untuk waktu-waktu minum obatnya. Apakah perlu digeser secara bertahap, ngikutin, atau seperti apa, itu nanti akan dikonsultasikan selama sesi perjalanan. Artinya mengikuti apa yang terjadi kondisi kesehatan dari rombongan itu ya dok ya. Tapi kalau kondisi kesehatannya umum gitu, sehat-sehat aja. Nah kira-kira ini emergency atau travel health kitnya apa aja yang harus ada perintilannya nih dok? Oke, menarik nih. Jadi kalau prepare sebelum traveling, biasanya ada 3 hal yang Kalau paling di sering untuk itu kan penyakitnya. medis itu kan ada apa namanya untuk luka segala macam. Nah kalau untuk pergi itu apa aja dok? Untuk pergi, misalkan orang sering demam, obat-obat simptomatik untuk Oke. mengurangi gejala demam, diare itu paling sering kalau lagi Oke, jadi traveling. demam buat Apalagi kita diare. coba wisata kuliner ya. Nah itu kan resiko Hmm. perutnya nggak nyaman, mungkin nggak harus selalu diare. Lalu juga pegel-pegel, nyeri itu juga harus Oke. dipersiapkan obat-obatannya. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita mau pergi kesehatan di pencernaan yang harus di itu, kemudian demam dan juga mungkin resiko-resiko apa lagi tadi pegel-pegel itu ya dok ya? Pegel-pegel, nyeri, mungkin biasanya nggak pernah jalan kaki dalam jangka yang panjang ya. Begitu lagi traveling, kalau kita hitung tracker kita bisa sampai 10.000, 20.000 langkah. Sementara kalau lagi sehari-hari nggak nyampe segitu. Obatnya udah prepare dulu Nah ya? itu udah prepare dulu sepatu yang nyaman, kemudian pemanasan, stretching supaya pulang-pulang dari bepergian tuh Nggak drop ya? pegel, nggak drop gitu. Oke dok, selama jadi travel health expert ini, apa aja sebenarnya yang bisa dialami oleh mereka yang bepergian atau jalan-jalan gitu? Oke, biasanya bepergian tuh resiko infeksi ya. Gampang Infeksi. flu, Oke. demam, jadi saat bepergian tahu-tahu nggak enak badan. Demam itu kan sangat mengganggu ketika lagi jalan-jalan. Kemudian bisa juga yang kedua terkait jet lag, terutama untuk perbedaan zona waktu yang cukup jauh. Kalau mungkin beda 1-2 jam nggak terlalu ya, tapi kalau beda sampai 8 jam lumayan tuh ngaruh ke waktu tidur. Karena kita tahu untuk traveling dengan optimal, untuk kesehatan kita dengan optimal, tidur tuh penting. Jangan abaikan, wah mumpung lagi traveling kita gas, nggak tidur Kan gitu rugi ya, soalnya, sampai apalagi kalau malam. tempatnya jauh. Nah itu harus kita perhatikan, jangan terlalu kejar target, tapi juga perhatikan waktu tidur kita. Tapi kalau pengen kerja target tetap sehat, gimana dok persiapan sebelumnya? Nah mungkin harus banyak olahraga, makan sehat, dan cukupi tidur sebelumnya. Jadi hal-hal simpel yang bisa kita lakukan untuk menerapkan pola hidup sehari-hari, itu ternyata berperan untuk
ke depannya kita, termasuk saat traveling maupun sesudah traveling. Nah kalau misalnya untuk pasangan yang baru punya anak begitu kan ya, ingin tetap bawa jalan-jalan anaknya ke tempat yang jauh, itu masih ada kemungkinan, bisa dibawa dengan selamat, sehat, dan juga, sesuai dengan, prosedur nggak sih, Dok? Mungkin kita harus, bijak juga ya secara sebagai orang tua gitu ya, tergantung tempatnya. Contoh nih, dulu kan pernah lihat sampai ada orang bawa Baik. batita atau bayi naik gunung. Oke. Nah, mungkin Itu gimana, itinerary-nya Dok? adalah naik gunung, it's okay. Tapi ketika membawa anak di bawah umur dengan perbedaan ketinggian, perbedaan cuaca, dan risiko bahaya fisik yang sampai jatuh, itu tentu kurang bijak. Tapi kalau di Mhm. luar itu, misalkan jalan-jalan ke kota di mana masih kids friendly, mungkin perhatikan juga durasi, ketersediaan makanan, cukupi cairan juga. Jadi selalu bawa air minum kemana-mana karena risiko dehidrasi. Artinya tetap memungkinkan asal destinasinya itu dipilih gitu ya, Dok, Yes, harus ya? disesuaikan juga ya. Seperti Oke, itu. tapi ada problem juga nih kalau misalnya kita bawa anak-anak rewel di moda transportasi udara, jadi mengganggu. Sebenarnya kalau dari dokter ada tips dan triknya nggak sih untuk persiapan para orang tua membawa anak-anak supaya tidak rewel gitu di jalan? Wah, ini sebenarnya gampang-gampang susah karena tiap Hmm, anak tuh kan punya sikap dan perilaku masing-masing. Apalagi kalau belum pernah bepergian sama sekali. hmm. Bahkan mungkin ayah ibunya juga nggak tahu nih sebetulnya kalau lagi dibawa penerbangan jauh itu seperti apa Seperti apa perangainya. reaksinya, Nah, perangainya ya? biasanya kita bisa pilih ke tempat yang seat paling depan tuh, yang memang disediakan untuk anak balita misalnya. Terus cara yang paling mudah adalah bawa kesenangan dari anak tersebut. Entah itu boneka, Mainan, mainan untuk mhm. memberikan perhatian lebih atau mengalihkan perhatian daripada rewel. Apalagi ketika lagi take off atau landing itu kan perubahan tekanan udara, Mhm. kemudian kebisingan itu sangat mengganggu. Jadi siapkan juga ear muff untuk mengurangi tingkat kebisingan. Dan Oke. mungkin untuk sekitar penumpang, pernah waktu itu ada penumpang yang membawa anak-anak sambil bawa bingkisan kecil. Jadi maaf ya kalau anakku rewel gitu. Jadi diberikan beberapa bingkisan Oke. secara apa ya, tenggang rasa supaya lebih nyaman Mhm. buat orang sekitar. Malah itu dampaknya bisa lebih positif dan saling mensupport untuk menjaga anak itu supaya nggak rewel. Oh gitu, jadi ada tipsnya juga, semuanya penumpang yang lain juga jadi bisa seneng gitu ya, Dok. Oke baik, tapi kalau misalnya liburan, paling orang-orang paling siapin selain tadi faktor kesehatan juga, faktor dana gitu ya, Dok, ya. Tapi katanya walaupun ada sedikit budget lebih, liburan ini bisa bikin, stress release, bisa bikin kita jadi healing gitu, istilahnya makanya orang bilang healing. Bener atau enggak, Dok? Kita akan bahas, tetapi tetap di CNN Indonesia Health karena kami akan segera kembali. Ya, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dokter spesialis penyakit dalam Dr. Rudi Kurniawan. Kita masih bahas soal liburan, menghadapi liburan tapi tetap sehat, pulang juga sehat. Nah, tadi kita udah bahas soal persiapannya. Nah, ada satu hal yang menarik juga nih, Dok, banyak mitos dan juga fakta termasuk yang saya tanyakan sebelumnya soal liburan ini bikin depresi bikin depresi, menghilangkan depresi gitu, bikin healing gitu. Nah, satu-satu kita bahas terkait mitos dan fakta selama liburan. Ini mumpung ada expertnya di sini. Kita langsung mulai yang pertama, ini mitos atau fakta, Dokter Rudi. Oke, ini mitos atau fakta, Dok. Anak-anak lebih rentan sakit kalau lagi bepergian, bener nggak? Nah, ini adalah fakta. Fakta ya Iya, jadi justru. memang anak-anak tuh Aduh, gampang sakit ketika liburan. karena mungkin dia belum ini sempurna gitu mungkin ya Ya, ada fisiknya ya. perubahan aktivitas, kemudian perubahan cuaca. Itu akan membuat anak-anak secara imunitas akan lebih rendah daripada biasanya. Tapi paling seru Akibatnya jalan-jalan bawa anak-anak soalnya. jadi gampang ini ya, rentan infeksi, mungkin batuk, pilek, Oh, bakteri, virus itu juga bisa. Apalagi kalau makanan nggak cocok, kita tahu mungkin nah, saluran pencernaan anak-anak kan belum seadaptasi seperti orang dewasa. oke oke Jadi oke. rentan diare, rentan kembung, nah itu harus kita pikirkan sejak awal. Nah, itu makanya tadi persiapan perlu sama pilih lokasi tujuannya seperti yang dokter Bener sudah banget. jelaskan sebelumnya. Lanjut, mitos atau fakta Dokter Rudi, ini apakah minum vitamin cukup untuk mencegah sakit saat bepergian? Cukup Nah, nggak, Dok? ini adalah mitos. Mitos. Jadi memang betul minum vitamin itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oh, Seperti tapi vitamin C, Mhm. kemudian beberapa antioksidan. Tapi perlu diingat bahwa itu tidak menjadi satu-satunya yang bisa kita persiapkan.
Jadi Oke. kesehatan kita secara umum, kemudian tadi ya waktu tidur, olahraga itu menjadi satu kontribusi yang besar supaya kita bisa tetap sehat. Jadi jangan sedikit-sedikit, ah aman nih udah minum Udah minum vitamin. vitamin. Ya siapa tahu ada terkena infeksi kan kita harus pakai masker juga. Katakanlah lagi ramai dan lagi pandemi flu seperti waktu itu. Iya, jadi istilahnya cuma membantu aja, tapi Yes, tetap harus menjaga kesehatan secara keseluruhan. betul banget. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, dokter? Kalau misalnya liburan ampuh mengurangi stres dan depresi, bener nggak, dok? Ini setengahnya mitos, setengahnya fakta kali ya, sangat Karena- tergantung tiap orang. Tapi secara prinsip ya Mbak Lia bahwa memang liburan itu bisa mengurangi stres karena kita sedikit keluar dari aktivitas Benar, sehari-hari. benar, Mungkin orang jenuh, perlu refreshing. Benar, Tapi kalau liburannya terlalu capek Aha. atau mungkin tadi ada banyak hal yang terjadi yang tidak terduga selama liburan itu kadang bisa stressful juga. Apalagi kalau over budget itu paling bikin stres. Itu stres karena ini ya, kantongnya. Kantongnya kosong habis liburan. Jadi tetap ya harus diperhatikan juga budgetnya. Jangan sampai bikin pulang liburan jadi depresi Depresi. malah. Padahal inginnya untuk mengurangi depresi dan juga stres. Betul. Tapi bisa ya, dok ya? Bisa, ini akan mengurangi stres. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa makin sering liburan ya. Berarti sesuai ada dengan notes-nya. kondisi dan kesukaan itu mau ngapain. Jadi jangan memaksakan liburan kalau orang nggak suka. Gitu. Betul. Jadi bisa mengatasi stres dan juga depresi kalau liburannya tepat sesuai dengan budget dan juga kesukaan tadi. Betul. Oke, kita lanjut. Mitos atau fakta? Ini dehidrasi hanya terjadi di udara panas. Jadi kalau misalnya kita liburannya ke winter nggak dehidrasi. Gimana itu, Nah, dok? ini adalah mitos. Memang orang merasa bahwa dehidrasi itu hanya terjadi pada lingkungan Kalau panas. panas karena berkeringat. Mhm. Tapi perlu diingat bahwa di daerah yang dingin, kemudian kelembapan udaranya juga rendah, itu terjadi penguapan tanpa kita sadari. Jadi air dalam tubuh kita tuh ikut hilang tanpa harus berkeringat. Mhm. Nah ini juga resiko dehidrasinya cukup besar. Oleh karena itu selalu kita sampaikan kepada setiap orang supaya selalu membawa Tetap minum, bawa kemanapun. tumbler. Yes, Tapi jangan betul ketinggalan tumblernya ya, dok ya. Oke. Selanjutnya, setelah ini mitos atau fakta, setelah pulang liburan tidak perlu istirahat jika merasa sehat tanpa gejala. Ini Waduh. gimana, dok? Menarik banget ya. Jadi kalau orang jalan-jalan gas besoknya langsung. Ini sebetulnya maksudnya gitu. adalah mitos. Jadi tetap perlu istirahat. Apalagi terutama Oke. untuk bepergian yang cukup jauh sehingga durasi atau risiko jet lag-nya itu besar. Oh, jadi kalau misalnya yang deket-deket enggak ya? Ya itu badan perlu beradaptasi dengan kondisi sekitarnya. Kemudian pas pulang dari makanan tetap cukupi istirahat supaya besok kalau tetap kerja tetap dalam kondisi yang fresh juga. Jangan sampai habis liburan kerja malah jadi lemes. Betul, malah besoknya nggak semangat jadi kinerjanya akan turun. Biasanya tapi ada katanya ya post holiday syndrome itu ada kan, dok ya katanya? Iya, jadi udah biasa happy-happy gitu ya. Mungkin bangunnya agak siang, kemudian bebas dari kerja, tiba-tiba langsung kerja itu kadang-kadang Besokannya 1-2 hari ketemu laptop kayak lagi. moodnya agak kurang gitu, jadi stres. Ada caranya nggak sih melepaskan dari post Ada holiday dong, syndrome? kita harus turunkan ekspektasi dan berikan jeda sebelum masuk kerja lagi. Nah itu dia tipsnya bagus banget. Kita lanjutkan nih, dok, dialog setelah mitos dan fakta. Ini kan kalau misalnya tadi seperti dokter juga sudah sampaikan terkait persiapan obat-obatannya, salah satu yang penting adalah bawa obat untuk pencernaan. Karena kan biasanya kita kalau jalan-jalan pasti kuliner. Selain Yes. mata yang dimanjakan, perut juga perlu dimanjakan. Itu gimana nih upaya kita caranya untuk memastikan kalau kita pengen kulineran tetap bisa sehat, dok, gitu. Tapi kan penasaran gitu, nyobain street food itu sangat menggoda banget gitu, dok. Bener, jadi menikmati wisata kuliner menjadi salah satu hal yang menyenangkan ya selama liburan. Kita pengen tahu di sana itu ada makanan apa, rasanya seperti apa, dan experience-nya seperti bagaimana. Tapi perlu diingat, satu, jenis makan ini cocok nggak sih buat kita? Jangan sampai karena mengejar target, ini mencobain berbagai wisata kuliner, kita jadi perutnya nggak nyaman. Entah itu modelnya kembung, bahkan sampai diare. Apalagi kalau makanan yang kita konsumsi tidak terjamin kebersihannya. Jadi tetap pilih makanan yang bersih, kemudian sesuai juga dengan bahan-bahan dengan yang kita konsumsi sehari-hari. Kalaupun penasaran pengen coba, mungkin jangan terlalu banyak dulu. Coba Oke. 1-2 sendok, cicipin itu jangan habis satu full porsi. Bisa kita bagi ke
teman-teman selama kita perjalanan ya, jadi saling icip. Tapi dokter pernah pengalaman dong, kan dokter ini travelnya ke banyak negara sampai 60 lebih ya dok ya. Itu punya punya pengalaman nggak soal mencicipi makanan di luar begitu yang sampai bikin resikonya kesehatan tadi? Atau mungkin temennya atau Secara experience memang saya suka sih untuk mencoba hal yang baru, terutama untuk makanan. Tetapi kalau bahan makanannya agak unik gitu ya, mungkin belum tentu bahasanya terlalu unik ya dokter ya? menikmati gitu. Misalnya contoh di beberapa negara di Asia Tengah, itu kan mereka mengkonsumsi daging kuda. Hmm. Bagi sebagian orang di situ mungkin happy-happy aja, tapi bagi saya nggak terbiasa, itu rasanya agak aneh dan mungkin kurang nyaman. Kadang-kadang kurang nyaman ini muncul kondisi rasa kembung gitu. Seperti itu. Jadi Oke. tetap pilih dan pilah sesuai yang kita sukai. Tapi kalau misalnya mau coba tadi ya, sedikit-sedikit dulu, kalau aman baru lanjut gitu ya Yes, dok ya? terutama untuk street food ya, karena kita tidak tahu jaminan kebersihannya. Jadi resiko diare, infeksi itu akan sangat mengganggu selama kita liburan. Jadi jangan korbankan rasa penasaran kita hanya untuk hal-hal yang kita nggak yakini ini kebersihan dan kondisinya seperti apa. Tapi kan kita udah siapin obat tadi dok? Tapi kan nggak seperti itu ya, artinya mau Oke. coba kasih obat, ya kita nggak rekomen lah kalau seperti Oke, itu. jadi tetap harus pilih-pilih supaya tetap sehat sampai pulang. Yes, Nah, selanjutnya betul nih banget. gimana caranya dok untuk menjaga asupan makanan tetap sehat, terutama bagi yang punya komorbid kayak misalnya diabetes tapi lagi pengen jalan-jalan. Mungkin kalau misalnya terlalu pilih-pilih makanan agak susah. Nah, gimana caranya untuk memilih dan juga menyiapkan asupan makanan harian pada saat liburan gitu? Nah, ini tantangan juga nih buat kita ya, terutama untuk mereka yang punya kondisi penyakit komorbid yang tidak bisa konsumsi makanan dengan Sembarang. sembarangan. Syarat pertama atau tipsnya adalah siapkan snack. Jadi kalau Oh, kita sampai tidak bisa konsumsi makanan yang diharapkan gitu ya, wisata kuliner, ya udah jangan memaksakan diri gitu, tapi konsumsi snack atau bekal yang kita bawa. Itu akan jauh lebih aman daripada artinya kita pas saat packing tetap coba-coba. harus ada makanan bekal yang kita bawa gitu ya dok ya? Betul, apalagi kalau misalkan sensitif dengan gula nih. Wisata kuliner kita kan sekarang kita tidak bisa pastikan nih, ini tinggi gula, tinggi garam, atau tinggi lemak, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau sekedar icip mungkin 1-2 potong, it's okay. Tapi selebihnya kan kita harus juga tetap jaga, mau manis nggak boleh berlebihan, mau terlalu berminyak, goreng-gorengan juga tidak direkomendasikan. Baik itu untuk orang dengan komorbid maupun orang yang sehat. Jadi tetap harus kita kendalikan konsumsi gula, garam, lemak, serta porsi kita sehari-hari. Oke, tadi salah satunya juga mungkin dengan membawa bekal sendiri itu ya, agar kalau misalnya tidak ada makanan yang benar-benar safe buat kita ya udah makan bekal aja. Tapi dok kan namanya hari sial ada aja ya. Kalau misalnya udah sakit di perjalanan, apa yang harus kita lakukan dok? Nah, kalau sudah sakit, kalau kondisinya masih katakanlah masih bisa terkontrol gitu ya, kita kan bawa obat-obatan. Misalkan diare bisa juga kita berikan obat anti diare dulu. Tapi perlu diingat, kapan kita harus ke klinik atau ke pusat kesehatan terdekat. Artinya kalau sudah tidak membaik dengan obat-obatan yang kita bawa dari tempat kita berasal, jangan segan-segan untuk datang ke pusat kesehatan untuk mendapat pertolongan medis yang lebih baik. Maka dari itu banyak persiapan ya, tadi mungkin saya lupa bilang bahwa sebelum bepergian juga siapkan asuransi kesehatan. Oke. Nah ini penting sekali untuk melihat atau memayungi lah kalau sampai terjadi sesuatu karena biaya kesehatan itu cukup besar. Cukup tinggi. Mungkin juga dipetakan kali ya di lokasi tujuan, di sini ada klinik apa, ada rumah sakitnya apa, seperti itu bisa juga mungkin dok Ya, ya? jadi udah mulai ini ya simpen nomor emergensi atau mungkin juga kita harus cari, oh di tempat itu ada nggak sih klinik yang spesifik gitu Oke. untuk menangani masa-masa selama perjalanan. Nah itu dia supaya kalau misalnya ada yang terjadi tidak diinginkan bisa langsung cepat ditangani. Nah Yes. kira-kira ada tips-tips penting apa lagi ketika kita bepergian bersama keluarga? Kita masih akan bahas di CNN Indonesia Health, kami akan segera kembali. Ya, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Dr. Rudi Kurniawan. Kita masih bahas terkait jalan-jalan di akhir tahun ini dengan sehat. Nah, biasanya dok kalau jalan-jalan akhir tahun ini rame banget. Orang-orang semua serempak liburan.
serentak liburan gitu ya, karena mungkin banyak yang libur sekolah, kemudian di kerja juga bisa cuti di akhir tahun dan juga banyak season greeting gitu ya di akhir tahun. Ini gimana caranya supaya kita tetap bisa menikmati liburan bisa sehat, tapi dalam kondisi yang memang semua orang juga lagi liburan gitu dok? Oke, yang pertama upayakan kita tetap sehat. Oke. Baik itu sebelum traveling, saat traveling maupun sudah traveling. Betulnya tipsnya cukup general ya, jadi dengan menjaga pola makan, berolahraga, tetap harus kita lakukan loh selama traveling. Jadi kita siapkan waktu untuk olahraga atau Hmm, beraktivitas fisik dengan optimal juga. oke. Lalu yang ketiga supaya tetap oke adalah istirahat yang cukup. Mungkin Mhm. tadi sempat kita singgung juga, jangan terlalu over mengejar Diforsir itinerary. gitu ya. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam bahkan sampai tengah malam mungkin kita harus Gak sesuaikan mau juga rugi jadi semuanya dari gas. betul dari satu grup kita ini sebetulnya perlu nggak sih atau perlu waktu istirahat atau enggak itu tetap di garis bawahi memang perlu. Hmm. Untuk wisata kuliner juga harus selektif, memilih dan memilah supaya mana yang lebih sehat dan sebelum bepergian tetap usahakan untuk vaksin sebetulnya. Oke, karena ini kondisinya kalau misalnya memang musim liburan tuh ramai ya dok ya. Mm-mm, Jadi memang harus ada juga kehati-hatian ke arah sana. Kalau zaman dulu kita COVID kita nggak boleh ketemu, tapi sekarang udah boleh di saat ramai, tapi tetap jaga kesehatan betul. tadi. Nah, dok, setelah liburan kan pulang nih, biasanya apa sih hal-hal yang diremehkan gitu yang tidak diperhatikan orang-orang setelah pergi berlibur gitu dok? Oke, salah satu yang sering diremehkan adalah Karena ini bisa kondisi berdampak mungkin ya, ya. kondisi infeksi. Jadi kalau batuk pilek atau mungkin perutnya nggak enak selama pasca liburan gitu ya, orang merasa ah biasa nih habis liburan gitu. Tapi jangan salah, kadang infeksi-infeksi yang kita anggap ringan itu ternyata bisa berdampak terhadap kualitas kehidupan kita terutama di waktu kerja. Oh. Dan ini kita nggak pernah tahu kan, kita membawa virus atau bakteri seperti apa dan itu bisa meningkatkan risiko penularan kepada teman-teman sekerja kita. Gitu, jadi tetap usahakan periksa, kalau kita nggak yakin pakai masker juga, supaya tidak menularkan. Makanya penting banget kita melakukan vaksin mungkin sesuai dengan target tujuan kita. Karena ada beberapa hal, kalau katakanlah anak-anak, lengkap nih vaksinnya dari A sampai Z. Begitu sampai dewasa, orang udah lupa, ditanya, udah vaksin belum ya untuk bepergian? Lupa. Vaksin apa sih gitu? Taunya kan kemarin vaksin COVID, tapi di luar itu sebetulnya banyak vaksin yang bisa kita rekomendasikan Hmm. sesuai dengan tempat tujuan kita supaya risiko-risiko bahaya dari infeksi itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Oke, Dok, ini tadi vaksin-vaksin yang sesuai dengan daerah tujuan gitu ya. Kalau misalnya ini yang terakhir, Dok, sebelum kita berpisah gitu ya, pesan-pesan dokter bagi pemirsa yang memang sudah pegang tiket mau liburan sebentar lagi, apa, Dok? Supaya tetap nanti enjoy perjalanannya sampai di rumah sehat. Oke, jadi untuk semua pemirsa tetap usahakan kesehatan itu nomor satu. Jangan terlalu memforsir, jangan terlalu pack itinerary, dan selalu evaluasi kondisi baik itu sebelum, sesaat traveling maupun Oke. sesudah traveling. Mhm. Siapkan juga kondisi snack, kemudian budget, dan kondisi physical hazard lain seperti bahaya panas, bahaya dehidrasi, resiko kaki bengkak itu juga harus kita perhatikan sebelum kita bepergian maupun setelah dan saat bepergian. Oke, jadi fullnya semuanya outfitnya Betul diperhatikan, kemudian banget. obat-obatnya dibawa, dan juga sampai di sana juga kita harus pilih-pilih lokasi, pilih-pilih kegiatan juga yang tidak beresiko untuk kesehatan Yes, kita. yang penting yang cocok buat kita karena sifatnya traveling itu adalah tailor made. Jadi tiap orang bisa beda-beda Oke, tergantung kondisi kesehatan, tergantung kita sukanya apa. nah itu dan selanjutnya selamat bersenang-senang ya dan enjoy liburannya. Baik, terima kasih Dokter Rido sudah berbagi tips-tips tentang liburan dan terima kasih juga atas kedatangannya hari ini. Demikian CNN Indonesia Health. Saya Lianita Ruhyat pamit, healthy people, healthy life. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Yuk.